Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan kita pada hari ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang suatu yang menarik, yaitu bagaimana sikap ilmuwan Islam ya terhadap sains-sains modern atau sains barat. Nah, ini suatu hal yang menarik ya untuk kita bicarakan pada hari ini, yaitu bagaimana kritik kritik terhadap sains-sains modern atau sains barat ini, terutama dari ilmuwan-ilmuwan Islam. Nah, persoalan yang sering terjadi adalah bahwa sains modern atau sains barat itu ya, ia lebih mengutamakan atau mengemukakan yang disebut dengan uh, teori objektif ya. Nah, persoalannya sekarang adalah apakah benar sains modern atau sains barat itu betul-betul bersifat objektif, betul-betul bebas nilai. Nah, sains modern atau sains barat memang selalu mengkaitkan dengan apa yang disebut dengan teori objektif, yaitu bahwa ilmu pengetahuan itu memang harus benar-benar objektif dan benar-benar bebas nilai. Nah, artinya bahwa objektif itu ya benar-benar realitas itu terpisah ya dari diri kita dan tidak tercampur dengan keyakinan atau nilai-nilai yang kita yakini. Apakah mungkin ya sains itu betul-betul bersifat objektif? Nah, ini menarik sekali karena teori objektif ini tentu menimbulkan pro dan kontra, yang baik sebenarnya oleh ilmuwan barat sendiri atau ilmuwan Islam. Nah, kenapa ini menjadi persoalan yang sangat besar? Ya, karena sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu dalam mengkaji alam ini, alam semesta ini, bahwasanya alam ini itu tidak pernah menguraikan sendiri dirinya ya. Jadi alam ini tidak pernah menguraikan dirinya sendiri. Kita melihat alam, kita mempelajari alam. Nah, disinilah bahwa sebenarnya para ilmuwan lah ya yang memberikan makna kepada pesan-pesan alam. Nah, oleh karena itu bahwa dikatakan bahwa tidak mungkin ilmu itu netral atau bebas nilai atau objektif. Nah, kritik-kritik inilah yang akan kita bahas, terutama dalam kesempatan ini kita mencoba membahas bagaimana sikap ilmuwan Muslim ya, Islam ya, terhadap sains barat atau sains modern saat ini. Nah, nanti di sini dalam pertemuan ini tentunya kita minta kepada mahasiswa untuk nanti aktif ya, materi-materi akan saya share nanti materinya. Nah, di dalam kesempatan ini mahasiswa nanti dapat menjawab ya setelah memahami materi yang saya share, terutama bagaimana sikap-sikap atau pendapat ilmuwan-ilmuwan Islam atau Muslim ini terhadap sains barat atau sains modern ini. Nah, kita juga nanti akan membahas tentang ilmuwan-ilmuwan Islam, terutama seperti Zainuddin Sadar, Syed Hussein Nasr ya, dan juga Syed Naqib Alatas. Nah, ini akan berkutat nanti tentang bagaimana kritik-kritik terhadap sains modern, sains barat, dengan satu kritikan bahwa tidak mungkin satu sains itu objektif, netral, bebas nilai. Nah, sebagaimana tadi sudah kita awali dengan suatu keyakinan bahwa alam semesta tidak bisa menguraikan diri sendiri. Maka ilmuwanlah yang
menguraikan tentang alam semesta ini. Dan nanti ada pertanyaan yang menarik sekali, yaitu bagaimana rasionalisme yang dibangun oleh ilmuwan barat atau sains barat, sains modern. Nah, kemudian bagaimana rasionalisme yang dibangun oleh ilmuwan Islam atau Muslim, ya. Jadi bagaimana rasionalisme barat, bagaimana rasionalisme Islam. Nah, dalam kesempatan ini nanti kita akan melihat bagaimana kritik-kritik yang disampaikan oleh Zainuddin Sadar, ya, ilmuwan Islam, ilmuwan Muslim yang konsen, ya, kepada masalah kritik tentang ekologi, ya, krisis ekologi. Jadi nanti bisa dibaca, ya, bisa dipahami, kemudian dijelaskan bagaimana kritikan dari Sayyid Hussein Nasr ini, Zainuddin Sadar ini, Sayyid Hussein Nasr tentang krisis ekologi, bagaimana kritik-kritik yang disampaikannya terhadap sains modern atau sains barat ini. Nah, kemudian juga kita akan melihat nanti bagaimana Zainuddin Sadar membahas atau menitik beratkan kepada epistemologi di dalam sains ini, yang dimana kekhawatiran daripada atau kritikan daripada Zainuddin Sadar ini lebih terfokus kepada bagaimana pola pikir yang dibangun saat ini oleh ilmuwan barat, sains barat, sains modern itu, yaitu bahwa pola pikir barat itu terkesan lebih modern, sehingga lebih benar, lebih tepat, ya. Nah, inilah yang nanti disebut oleh Zainuddin Sadar itu sebagai imperialisme epistemologi. Nah, ini menarik untuk dibahas, dikaji. Silakan nanti dilihat materinya, bahan materinya, bagaimana konsep-konsepnya nanti bisa diuraikan sebagai analisis atau tugas. Nah, selanjutnya kita akan melihat juga bagaimana seorang ilmuwan Islam atau Muslim, yaitu Syed Yaqub Al-Atas, yang dia ini mengkritik sains barat, mengkritik sains modern ini, bahwasanya mengkritik bahwa ilmu sains itu lebih kepada pemikiran sekularisme. Jadi kritik dari Syed Yaqub Al-Atas ini, bagaimana sains modern, sains barat itu dibangun memunculkan satu pola sekularisme. Nah, kita lihat nanti bagaimana kritik itu disampaikannya dan materi yang kita share mudah-mudahan bisa dipahami, sehingga nanti bisa melakukan analisis terhadap sikap ilmuwan Muslim Islam ini terhadap sains modern atau sains barat ini. Nah, nanti juga akan kita baca, kita pahami materi tentang apa sih sebenarnya kelemahan dari sains modern atau sains barat ini. Jadi setelah kita mengetahui pendapat kritik, ya, dari ilmuwan Muslim, ilmuwan Islam ini, maka kita akan melihat, akan menemukan, ya, akan menyimpulkan bagaimana kelemahan daripada sains modern atau sains barat itu. Oleh karena itu tidak heran juga nanti akan muncul suatu filsafat sains yang sifatnya alternatif, ya, dari filsafat sains yang ada pada saat ini. Nah, menurut saya ini sangat menarik sekali untuk dibicarakan, untuk dipahami, dan untuk didiskusikan agar terbangun suatu sikap, ya, terhadap sains modern ini yang terkesan bahwa sains barat itu modern dan sains barat itu lebih tepat dan lebih benar. Padahal masih banyak kelemahan-kelemahan yang bisa dikritik, sehingga kita menemukan apakah betul sains modern itu bersifat objektif, bebas nilai, ya,
netral dan sebagainya. Ini akan kita uji dalam perkuliahan ini. Ya, saya rasa demikian. Nanti informasinya kita berikan di link grup kelasnya dan juga perintah-perintahnya, materi-materinya untuk hari ini untuk bisa dipelajari. Dan jangan lupa untuk aktif ya di dalam perkuliahan ini, baik itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kita sampaikan di grup kelasnya. Baik, saya rasa ini singkat saja karena materi sudah di-share, dan silakan dikerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan terus membahas tentang ilmu sains ya, pandangan-pandangan dari ilmuwan Muslim atau Islam, sikap terhadap sains ya, modern atau sains barat ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.